Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Indonesia minyak berlimpah, ya. Tambang emas ada, intan berlian ada, aluminium, uranium, apapun ada di Indonesia. Yang di Saudi, di tempat lain tidak ada, ya. Itu baru yang di dalam tanah, belum yang di atas tanah, ya. Kayu-kayu di Indonesia itu ratusan juta harganya, mulai kayu eben, kayu cendana, kayu gaharu, itu nggak ada di dunia lain, ya. Belum namanya rempah-rempah, ya. Sampai awal abad 14, ya, tahun 1440-an, Eropa yang negara miskin beramai-ramai mencari India. Kenapa? Karena dalam berita rempah-rempah, emas dan seterusnya itu ada di India, ya. Disitulah dicari sampai tahun 1498 Portugis untuk pertama kali datang ke India, ke Calicut, dipimpin Vasco da Gama. Ternyata di India tidak ada kekayaan, ya. Baru kemudian ditemukan ternyata bukan di India kekayaan itu, tapi di sebelah timurnya India, ya. Di situ ternyata timur India, karena itu disebut India Timur, apa, kepulauan India. Ya di sini itulah Portugis pertama kali tahun 1511 menaklukkan Malaka, ya, dan seterusnya, dan nanti akan disambung Belanda dan seterusnya. Itu negara-negara miskin datang ke sini hanya untuk ngerampok. Kenapa? Nggak ada kekayaan ke Indonesia, ya. Silakan itu dibuka nanti peta mineral, ya. Hanya Indonesia yang punya sumber daya mineral berlimpah, tidak ada duanya di dunia. Tambang itu hanya di sini, ya. Itulah sampai Belanda menggunakan istilah divide et impera, diadu domba dulu, baru mereka menguasai, dikeruk kekayaan, ya. Nah, ini sampai berlangsung ratusan tahun, mulai zaman VOC sampai pemerintah Hindia Belanda, ya. Kemudian kita sadar dan kemudian kita harus bangkit, ya. Disitulah gagasan Indonesia merdeka akan dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, ya. Dan itu sempat, ya, setelah kemerdekaan kita memang bersatu betul, ya. Itulah yang menakutkan seluruh dunia. Kenapa? Ya, Indonesia negara kaya, ya. Bayangkan tahun 1960 Indonesia itu negara kedua Asia setelah Jepang yang mengembangkan rudal, ya. Jadi RRC aja kalah, Indonesia sudah mengembangkan rudal Kartika 1, Kartika 2 itu sudah dikembangkan itu. Kapal selam, ya, itu punya 12 unit jenis whisky, ya, di mana kapal selam ini yang punya hanya 2, Rusia sama Indonesia, ya. Semua ketakutan memang. Ketika perebutan Irian itu Belanda masih menggunakan pesawat bolang-baling, kita sudah pakai MiG-21. Takut semua. Kenapa lo kita bersatu kok? Asian Games Israel gak diundang. Ya. Dan berani, ya, ketika diprotes oleh
Komite Organisasi Olahraga Dunia, Bung Karno jawabannya sederhana aja, tidak akan diundang. Akhirnya Indonesia dikenai sanksi, ya keluar sekalian. Disitulah tahun 64 membuat Ganevo, ya. Jadi seluruh dunia diundang kecuali Israel. Kenapa? Ya. Bahkan tahun 61 Bung Karno mengeluarkan peraturan presiden, Kepres, ya, pembubaran organisasi internasional Freemason beserta derivat-derivatnya. Itu. Ya. Jadi selama ada Presiden Soekarno, Israel nggak berani macam-macam. Setelah Bung Karno jatuh tahun 67 baru perang Arab Israel. Kalau dulu ada, oh ya, nggak berani, pasti ngirim pasukan ke sana. Ya. Jadi kita betul-betul mengerikan kalau Indonesia sudah bersatu. Ya. Kita bayangkan, ya. Tahun 57 Presiden Soekarno berani melakukan nasionalisasi, ya. Perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih, ya. Gabungkan dengan Pertamina, ya, Permina dulu namanya. Jadi Belanda itu punya perusahaan BPM sama Shell, ya. BPM itu Bata Petroleum Maskapai, yang Shell itu kerjasama Belanda dengan Amerika, itu diambil alih sama sekali, digabung ke Pertamina. Kemudian ini yang ketika Garuda Indonesia itu dibentuk, itu sumbangan dari masyarakat Aceh, 3 pesawat. Habis itu sama Bung Karno, KLM perusahaan pesawat Belanda diambil, dimasukkan jadi armadanya Garuda. Semuanya, radio Nirom jadi RRI, macam-macam semua diambil alih. Tidak ada yang berani. Kenapa? Kita bersatu. Habis setelah itu apa? Ya bubar, gak karu-karuan. Mulai diadu. Zaman Pak Harto aja masih, ya, sekalipun dengan tangan, tidak ada yang bisa mematahkan kita. Sekarang kelompok-kelompok, ya, gegeran sendiri, ya, berebut kepentingan. Ya. Dan karena urusan politik, kemudian apa? Melakukan semacam rekayasa untuk konflik. Wah, ini sosial cost-nya besar ini, gitu, ya. Ya ini orang Indonesia. Ya. Karena dulu pendiri negara ini sudah sepakat, ya. Apa? Yang penting adalah persatuan bangsa dulu. Ya. Itu sebabnya kemerdekaan kita adalah kemerdekaan bangsa. Kami bangsa Indonesia, ya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nanti atas nama bangsa Indonesia. Kebangsaan yang penting, ya. Negara itu kan alat yang dijadikan wadah. Sewaktu-waktu bisa berubah, bisa macam-macam. Tapi bangsa ini modal yang tidak boleh pecah. Tapi kondisi sekarang justru bangsanya yang mau dipecah. Ini tambah rawan, gak karu-karuan ini nanti kalau sudah bangsa pecah ini. Ya. Memang faktanya begitu. Dan semuanya saya kira sudah tidak ada lagi tujuannya kecuali apa? Kalau bangsa ini sudah kisruh, rebutan, penguasaan terhadap kekayaan sumber daya alam akan dikuasai. Memang faktanya kayak begitu. Ya. Jadi adu jangkrik, adu domba dan sebagainya itu hanya bagian saja. Tapi yang inti itu ada. Ya. Kenapa kita harus diadu dan seterusnya? Intinya begini, kalau kita membuat satu ilustrasi, Saudi itu sampai tahun 70-an miskin, ya, termasuk negara miskin. Ya. Ketika Presiden Soekarno haji tahun 1956, itu beliau selain menanam pohon
Di sana disebut pohon Soekarno, kalau di sini pohon Mindi namanya. Itu beliau juga membagi uang untuk masyarakat Saudi yang miskin, melarat. Ya. Tapi kemudian tahun 1970-an mulai dibangun kilang minyak, ditemukan minyak. Disitulah jadi negara petrodolar. Sampai sekarang luar biasa. Jadi Saudi itu dilimpahi kekayaan alam minyak bumi. Ya, itu sampai begitu. Dibanding dengan Indonesia, tidak ada apa-apanya Saudi. Kenapa? Loh, dia hanya punya minyak. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.